Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radil Wahyu Nugroho dengan NIM 2409060081 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Politik. Jadi saya di sini akan menjelaskan peran organisasi AMPI atau Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019. AMPI atau Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia adalah organisasi kepemudaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Juni tahun 1978. Organisasi ini lahir sebagai sayap pemuda dari Partai Golkar dengan tujuan untuk mendukung agenda politik dan program-program Golkar, khususnya pada saat era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang terbentuknya AMPI. Pada tahun 1970-an, Golkar melihat pentingnya peran generasi muda dalam mendukung stabilitas politik dan pembangunan. Saat itu, banyak organisasi pemuda bermunculan, baik yang independen maupun yang berafiliasi dengan partai politik. Golkar merasa perlu memiliki organisasi kepemudaan sendiri yang dapat mengonsolidasikan dukungan dari kalangan muda untuk mempertahankan kekuasaannya di pemerintahan. Pendirian AMPI juga merupakan respon terhadap organisasi-organisasi pemuda lain yang berafiliasi dengan partai politik seperti GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang dekat dengan PDI dan HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam yang memiliki hubungan historis dengan Islam politik. AMPI dirancang untuk menjadi wadah bagi pemuda yang mendukung ideologi Partai Golkar, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ketua pertama AMPI atau Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia adalah Pak Abu Rizal Bakri, seorang tokoh pengusaha dan politikus Indonesia yang kemudian menjadi salah satu figur penting dalam Partai Golkar. Ia menjabat sebagai Ketua Umum AMPI pada saat organisasi ini didirikan pada tanggal 28 Juni tahun 1978. Nama lengkap Abu Rizal Bakri, tempat dan tanggal lahir Jakarta tanggal 15 November tahun 1946. Latar belakang pendidikan beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung atau ITB dan lulus sebagai insinyur teknik pada tahun 1973. Perjalanan karir sebagai Ketua AMPI pada tahun 1978 sampai 1983. Selama masa kepemimpinannya di AMPI, Abu Rizal berperan besar dalam membangun organisasi ini sebagai sayap pemuda Golkar yang solid. AMPI di bawah kepemimpinannya aktif dalam mendukung program pembangunan Orde Baru, termasuk penyebaran nilai-nilai Pancasila di kalangan pemuda. Ia menggunakan posisinya untuk memperkuat jaringan politik yang kelak menjadi modal penting dalam karir politiknya. Setelah sukses di AMPI, Abu Rizal Bakri melanjutkan kiprah di Partai Golkar. Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2004 sampai 2005 dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2005 sampai 2009 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2009 sampai 2014, ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Selanjutnya, perkembangan AMPI pada masa awal pembentukannya, AMPI aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, program sosial, dan aksi-aksi politik. Kegiatannya seringkali diselaraskan dengan program-program pemerintahan Orde Baru, termasuk pembangunan nasional dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Setelah reformasi tahun 1998, peran AMPI berubah seiring dengan transformasi Golkar dari partai penguasa menjadi partai politik biasa. AMPI tetap aktif sebagai organisasi kepemudaan, namun pengaruhnya tidak sekuat pada era Orde Baru. Kini, AMPI lebih berfokus pada pembinaan pemuda dan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik di tingkat lokal maupun nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran utama yang dilakukan AMPI pada partisipasi pemilih, khususnya pemilih muda pada pemilu tahun 2019. Yang pertama, ada edukasi politik. AMPI sering mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Mereka memanfaatkan seminar,
lokakarya, dan diskusi publik untuk menyampaikan pentingnya hak suara. Yang kedua, penguatan jaringan kepemudaan. AMPI memiliki jaringan luas di berbagai daerah. Dengan memanfaatkan jaringan ini, mereka mampu menjangkau pemilih muda di pedesaan maupun perkotaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan termasuk kampanye kreatif seperti perlombaan atau festival yang mengusung tema pemilu. Selanjutnya yang ketiga ada kampanye yang kreatif. Sebagai organisasi pemuda, AMPI menggunakan pendekatan yang inovatif dan sesuai dengan selera generasi milenial seperti memanfaatkan media sosial, membuat konten kreatif dan mengadakan acara yang melibatkan musik, seni, dan olahraga. Yang keempat, kerjasama dengan KPU dan organisasi lain. AMPI juga mendukung program-program dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, seperti Gerakan Sadar Pemilu, serta berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi lain untuk memperluas dampak sosialisasi. Yang kelima, ada mendorong keterlibatan pemilih pemula. Salah satu fokus utama AMPI adalah mendorong partisipasi pemilih pemula. Mereka melakukan pendekatan yang ramah dan informatif untuk menjelaskan proses pemilu, pentingnya memilih, serta dampak suara mereka terhadap masa depan bangsa. Yang keenam, ada penguatan peran tokoh lokal. AMPI memanfaatkan tokoh-tokoh lokal di daerah sebagai penggerak untuk memotivasi masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pemilu. Peran tokoh lokal seringkali lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan antusiasme masyarakat. Yang ketujuh, rekrutmen dan pemberdayaan pemuda. AMPI merekrut dan melatih relawan pemilu yang kemudian menjadi agen perubahan di masyarakat. Relawan ini bertugas mensosialisasikan pemilu di komunitas masing-masing dan memastikan masyarakat memahami proses serta manfaat partisipasi dalam pemilu. Yang ke-8, mengatasi hoaks dan kampanye hitam. Pada pemilu tahun 2019, tantangan utama adalah penyebaran informasi palsu dan kampanye hitam. AMPI membantu menyaring dan meluruskan informasi kepada masyarakat melalui pendekatan berbasis fakta, baik secara daring maupun luring. Melalui berbagai kegiatan ini, AMPI tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu, tetapi juga mendorong peningkatan angka partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemuda, sehingga pemilu tahun 2019 mencatatkan partisipasi yang cukup tinggi. Dampaknya, pada pemilu tahun 2019, peran aktif AMPI bersama organisasi kepemudaan lainnya turut menyumbang pada peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2019 yang mencapai angka 81%, lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya. Inisiatif seperti ini menjadi bukti bahwa pendekatan kepemudaan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran politik masyarakat. Sekian presentasi dari saya mengenai peran organisasi AMPI dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang-kurang kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.